Assalamualaikum. Wahai saudaraku, jangan lupa tinggalkan sholawat di komentar agar hidup penuh berkah dan like video ini agar channel kami terus berkembang. Seorang ulama zuhud bernama Abi Kilabah memilih hidup dalam kesunyian dan pengasingan demi menjaga kemurnian iman dan amalnya. Di tengah kerusakan moral dan ketamakan dunia, ia tetap teguh dalam ibadah, adab, dan kasih sayang terhadap sesama. Setelah ia wafat dalam keadaan sujud menjadi simbol kebeningan hati dan kecintaan sejati kepada Allah. Dari padang tandus hingga mimpi orang-orang syalen, warisannya hidup tanpa perlu nama, hanya lewat cahaya keteladanan. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel kami. Mentari baru saja naik dari ufuk timur Basra ketika suara derap sandal seorang pemuda menggetarkan lorong-lorong sempit yang mengarah ke masjid. Namanya Abdullah bin Zaid al-Jarmi, namun orang-orang memanggilnya dengan satu nama yang kelak akan dikenang dalam tinta sejarah, Abi Kilabah. Ia bukan anak bangsawan. Ayahnya hanyalah seorang tukang kayu miskin yang wafat saat Abdullah masih kecil. Namun dari darah sederhana itu tumbuh seorang pemuda dengan semangat ilmu yang melampaui ambisi duniawi. Di usianya yang baru 20 tahun, Abdullah sudah duduk bersama para ulama besar di Masjid Basrah. Wajahnya tenang, janggutnya tipis, matanya tajam namun merendah. Ia dikenal sebagai murid yang tak banyak bicara, tapi ketika bertanya, pertanyaannya menyentuh dasar-dasar hikmah yang dalam. Satu nama yang sangat memengaruhi hidupnya adalah Anas bin Malik, sahabat Nabi yang kala itu sudah tua dan tinggal di Basrah. Abi Kilabah sangat mencintai majelis Anas. Ia duduk paling belakang, namun tak ada satu huruf pun yang terlewat dari telinganya. Suatu hari, Anas bin Malik bertanya kepada para muridnya, "Siapa di antara kalian yang siap memikul beban ilmu tanpa mengharap dunia?" Semua diam. Hanya satu suara yang muncul dari belakang, lembut namun jelas. "Saya, wahai sahabat Rasulullah." Anas menoleh. Matanya menyipit menatap pemuda itu. "Namamu?" "Abdullah bin Zaid. Orang-orang memanggilku Abu Kilabah." Anas tersenyum. "Semoga Allah menjadikanmu termasuk orang-orang yang menjaga cahaya ilmu." Hari itu adalah hari di mana hidup Abi Kilabah mulai terikat pada dua hal, ilmu dan keikhlasan. Basra pada masa itu adalah kota perniagaan dan ilmu. Para saudagar kaya bersaing mendanai halakah-halakah, dan Khalifah sering mengangkat para ulama menjadi kadhi, hakim. Abi Kilabah adalah satu dari sedikit yang berilmu tinggi tapi tidak pernah mau mendekat ke kursi kekuasaan. Pernah suatu waktu, Gubernur Basra mengundangnya secara khusus. "Abu Kilabah," kata sang gubernur, "kami butuh orang jujur dan cerdas sepertimu untuk menjadi hakim. Engkau akan mendapat rumah, gaji, dan penjagaan. Cukup katakan, ya." Tapi Abu Kilabah menunduk dan berkata pelan, "Wahai Amir, izinkan aku bertanya satu hal. Jika aku menghakimi satu orang dengan benar, lalu ia membenciku, dan satu lagi dengan batil, lalu Allah murka kepadaku, siapakah yang akan menyelamatkanku di hari pembalasan?" Gubernur terdiam. Lalu dengan anggukan kecil ia melepas Abu Kilabah kembali ke gubuknya. Gubuk itu, yang berdiri di pinggiran Basrah, adalah rumah sekaligus ruang belajar. Hanya beratapkan daun kurma dan berdinding lumpur, namun cahaya hikmah selalu memancar darinya. Setiap hari selepas subuh, para pemuda datang dengan kitab dan tinta. Mereka duduk melingkar, mendengarkan pelajaran yang tidak hanya mengisi akal, tapi juga menggetarkan hati. Abu Kilabah tidak mengajar dari atas mimbar. Ia duduk sejajar, berbicara dengan lembut, sesekali menunduk jika menyebut nama Allah atau Rasul-Nya. "Ilmu," katanya suatu hari, "adalah amanah. Jangan jadikan ia tangga menuju dunia, karena ia akan melukai kita dari belakang." Seorang murid bertanya, "Apakah itu berarti kami harus menjauhi harta?" Ia tersenyum. "Bukan hartanya yang harus dijauhi, tapi cintanya. Jika harta di tangan, itu rezeki. Jika harta di hati, itu penyakit." Namun tidak semua memahami pilihan hidup Abi Kilabah. Banyak yang mencibir. "Apa gunanya ilmu jika tetap miskin?" kata seorang saudagar kepada yang lain. "Lihat rumahnya, bau lumpur dan debu." Ada pula yang sinis berkata, ia menolak jabatan karena takut, bukan karena zuhud. Tapi bagi Abi Kilabah, suara manusia hanyalah debu di udara.
Yang ia khawatirkan adalah suara hatinya sendiri. Ia pernah berkata kepada muridnya, "Yang paling sulit dalam hidup ini bukanlah bersabar atas ujian, tapi menjaga hati agar tidak sombong ketika dipuji." Ketika malam tiba dan orang-orang Basrah tidur, Abi Kilabah terjaga. Ia bersujud lama, membisikkan doa yang hanya didengar langit. "Ya Allah, jangan engkau biarkan hatiku condong pada dunia meski sekejap. Jadikan ilmuku cahaya, bukan beban. Jadikan aku bukan hanya penghafal ayat, tapi pecinta MU sejati." Suatu malam, datang seorang pemuda asing ke rumahnya. Pemuda itu berasal dari Kufah dan hendak menuntut ilmu. "Aku dengar engkau ahli hadits," katanya. Abi Kilabah mengangguk, lalu berkata, "Aku tahu beberapa hadits, tapi aku lebih khawatir pada amal daripada hafalan." Pemuda itu kebingungan. "Bukankah ilmu itu jalan ke surga?" "Ya," jawabnya, "tapi jalan itu sempit dan banyak yang terperosok karena tergelincir niat." Percakapan itu membuka cakrawala si pemuda, yang akhirnya menjadi murid setia Abu Kilabah. Hidup sederhana, makan seadanya, dan tidur beralas tikar tua adalah keseharian Abu Kilabah. Ia tidak mengeluh, tidak juga menuntut. Ia hanya ingin menjadi hamba yang jujur pada Rabb-Nya. Namun satu hal yang membuatnya istimewa di mata murid-muridnya adalah ketenangan batinnya. Wajahnya teduh, senyumnya hangat, dan ia tidak pernah mengeluh meskipun kadang tubuhnya menggigil karena lapar. Suatu hari, seorang murid memberanikan diri bertanya, "Wahai guruku, mengapa engkau tidak menikah? Tidak ingin anak-anak untuk mewarisi ilmumu?" Ia menjawab dengan tenang, "Aku takut mencintai selain Allah, dan aku belum bisa memastikan bahwa hatiku sanggup adil dalam cinta itu." Hari demi hari, majelis Abu Kilabah menjadi tempat yang dituju para penuntut ilmu dari jauh. Namun ia tetap rendah hati. Ketika seseorang memuji ilmunya, ia menjawab, "Ilmu bukan milikku, ia milik Allah yang mempercayakan sebentar padaku. Jika aku sombong, mungkin esok ia akan diambil." Ketenaran tidak mengubahnya. Ia tetap berjalan tanpa alas kaki, membawa kantung kecil berisi kitab dan roti kering. Tetap salat di masjid yang sama, tetap memanggul air untuk wudhu, tetap menangis dalam qiyamul lail seorang diri. Abi Kilabah telah memilih jalan sunyi. Tapi dalam sunyi itu, ia menemukan suara paling jernih, suara hatinya yang terus bersujud kepada Allah. Dan tanpa ia sadari, perjalanan hidupnya sedang memasuki babak yang akan mengguncang lahir dan batinnya. Satu ujian besar akan datang yang akan merenggut gerak tubuhnya. Tapi tidak, bukan semangatnya. Tidak juga jiwanya. Hari-hari berlalu. Musim berganti di Bafrah. Angin panas mulai berhembus membawa aroma pasir dan bunga kering. Masjid-masjid mulai ramai oleh para penuntut ilmu dari berbagai penjuru negeri. Kufah, Syam, bahkan hingga Hijaz. Di antara sekian banyak halaka yang digelar setiap pagi, ada satu yang tidak pernah sepi, halaka kecil Abu Kilabah. Namun kini, sebuah keputusan dari pusat kekuasaan di Damaskus membuat kota Basrah gaduh. Khalifah Bani Umayyah saat itu, Abdul Malik bin Marwan, ingin mengangkat para ulama independen menjadi kadhi resmi negara. Sebuah cara halus untuk mengontrol opini agama melalui orang-orang alim. Abi Kilabah pun masuk dalam daftar. Suatu pagi, seorang utusan berpakaian resmi datang ke rumah sederhananya. Ia mengetuk pintu dengan suara keras. Seorang murid membuka dan terperanjat melihat surat bersegel istana. "Ada apa, wahai utusan?" tanya sang murid gugup. Utusan itu berkata lantang, "Abu Kilabah dipanggil ke Damaskus. Khalifah ingin mengangkatnya menjadi kadhi di negeri Syam." Berita itu menyebar dengan cepat. Para murid tampak bingung. Sebagian menangis. Abi Kilabah hanya diam. Matanya menatap tanah. Surat itu ia letakkan tanpa dibuka. Seorang murid muda memberanikan diri bertanya, "Wahai guru, apakah engkau akan pergi? Apakah engkau akan menerima jabatan itu?" Abi Kilabah menarik napas dalam. "Wahai anakku, ketika dunia datang memanggil, seorang hamba harus bertanya pada hatinya, apakah ini datang dari Allah atau dari hawa nafsu?" Malam itu, Abi Kilabah salat panjang. Ia sujud lama, sangat lama, seakan tidak ingin bangkit. Air matanya membasahi sajadah. Di sepertiga malam, ia berdoa, "Ya Allah,
Jika jabatan itu mendekatkanku pada MU, mudahkan. Tapi jika itu akan membuatku cinta dunia, maka palingkan aku darinya walau harus dengan kehilangan. Keesokan harinya, ia memanggil semua muridnya. Dengan suara tenang, ia berkata, "Aku tidak akan menerima jabatan itu. Dunia bukan ladangku. Hatiku tidak sanggup bersumpah atas nama Allah untuk menghakimi manusia, sementara aku sendiri belum bisa berlaku adil pada diriku." Suasana hening, hanya suara angin yang terdengar. Seorang murid bertanya pelan, "Tapi wahai guru, bukankah dengan jabatan itu engkau bisa menegakkan kebenaran?" Abi Kilabah tersenyum. "Betul, tapi tidak semua ladang harus kutanami. Mungkin Allah memilih orang lain untuk ladang itu dan menempatkanku di ladang sunyi, ladang doa, pengajaran, dan penghambaan." Keputusan itu membuat istana marah. Sebagian pejabat memfitnahnya. Ia pengecut, menolak amanah khalifah. Yang lain menuduh, ia pura-pura zuhud demi memancing simpati rakyat. Tapi Abu Kilabah tetap diam. Ia tidak membalas dengan kata, tapi dengan amal. Ia memperbanyak pengajaran. Ia menyambut lebih banyak penuntut ilmu. Bahkan ia membuka rumahnya sebagai tempat singgah gratis bagi siapa saja yang ingin belajar agama. Suatu malam, seorang pemuda miskin dari Khurasan datang dengan pakaian robek dan tubuh letih. Ia berkata, "Aku telah berjalan berminggu-minggu untuk bertemu Abi Kilabah, tapi aku tidak membawa harta apapun." Abi Kilabah menjawab, "Engkau membawa niat, itu cukup. Tidurlah, besok pagi kita mulai belajar." Namun, ujian sejati bagi seorang pecinta ilmu bukan hanya datang dari luar, tapi dari dalam tubuhnya sendiri. 3 tahun setelah ia menolak jabatan kadi, Abi Kilabah mulai sakit. Awalnya hanya kram di kaki, lalu menjalar ke pergelangan tangan. Beberapa bulan kemudian, tubuh bagian bawahnya lumpuh. Ia sulit berjalan. Bahkan untuk duduk pun harus ditopang. Para murid panik. Seorang dokter datang dan berkata, "Ini kelumpuhan yang tidak biasa. Bisa jadi sarafnya tertekan. Tidak ada obat kecuali istirahat total." Abi Kilabah tersenyum. "Barangkali ini jawaban dari doaku dahulu. Allah palingkan aku dari dunia, dengan cara yang lembut tapi pasti." Kini ia hanya bisa mengajar dari atas dipan. Para murid duduk di bawahnya, mencatat setiap kata yang keluar dari mulutnya. Walau tubuhnya lemah, suara hatinya semakin kuat. Suatu hari, ia berkata pada murid-muridnya, "Kalian tahu kenapa Allah ambil kakiku? Agar aku lebih lama sujud dalam hati. Kalian tahu kenapa Allah ambil tanganku? Agar aku tidak sibuk menulis pujian manusia." Ia menangis. Murid-muridnya ikut menangis. "Dulu aku berjalan mencari ilmu. Kini ilmu datang padaku dalam bentuk kesabaran. Dulu aku sibuk mengingat hadits. Kini aku sibuk mengingat Allah." Muridnya yang paling muda, Harits, bertanya, "Wahai guru, apakah engkau tidak merasa kehilangan atas semua ini?" Ia menjawab, "Jika kehilangan itu membuatku lebih dekat kepada Allah, maka itu bukan kehilangan, tapi anugerah." Beberapa bulan setelah sakit itu, Abi Kilabah semakin parah. Kini ia tidak hanya lumpuh, tapi juga kehilangan penglihatan. Ia tidak bisa lagi membaca mushaf. Namun Al-Quran tetap hidup di dalam dadanya. Ia menghafalnya, mengulang-ulang dalam hatinya, dan setiap malam, dalam sunyi, ia menangis membaca ayat-ayatnya dengan suara lirih. Suatu malam, Harits mendekat dan mendengar suara samar dari gurunya yang sedang bersandar dengan nafas berat. Terdengar doa dari bibirnya. "Ya Allah, Engkau ambil tanganku, kakiku, mataku, tapi jangan Engkau ambil imanku. Cukupkan aku dengan cinta MU." Dan pada malam ke-27 Ramadan, di usia yang tidak terlalu tua, tapi dengan dada yang penuh cahaya, Abi Kilabah wafat dalam keadaan sujud. Ia tidak memiliki rumah megah, tidak punya jabatan, tidak memiliki keluarga kaya. Tapi ketika ia wafat, seluruh penduduk Basrah turun ke jalan. Mereka menangisi kepergiannya. Bahkan Anas bin Malik, sahabat Nabi yang sudah sangat sepuh saat itu, datang dengan dipapah. Ia berdiri di depan jenazah Abu Kilabah dan berkata, "Wahai penduduk Basrah, ketahuilah, malam ini bumi kehilangan satu bintangnya. Ia bukan nabi, bukan sahabat, tapi ia adalah pewaris sejati dari para nabi.
Murid-muridnya melanjutkan ilmunya. Harits dan yang lain menyebar ke berbagai negeri. Mereka membawa pesan sang guru. Ilmu tanpa amal hanyalah hiasan, dan amal tanpa ikhlas adalah beban. Tapi ilmu yang diamalkan dengan ikhlas, itulah jalan menuju Allah. Dan dalam sejarah, nama Abi Kilaba ditulis para ulama besar seperti Imam Bukhari, Imam Ahmad, dan lainnya. Bukan karena ia kaya atau terkenal, tapi karena hatinya bersih dan suaranya jernih. Suara itu tak hilang. Ia tetap hidup dalam lembaran-lembaran hadits, dalam mata para murid yang mengajar, dan dalam hati siapapun yang mencari kebenaran dalam sunyi. Setelah kepergian Abi Kilabah, nama dan kenangannya hidup dalam dada para muridnya. Namun bagi Harits, murid termudanya, kehilangan itu lebih dari sekadar duka. Ia merasa seperti kehilangan ayah, guru, sekaligus cahaya penunjuk arah. Malam demi malam, Harits sulit tidur. Ia kerap mengingat kata-kata terakhir gurunya. Jika engkau ingin menemuiku kelak, jangan cari aku di istana. Jangan pula di pasar. Carilah aku di antara orang-orang yang memurnikan hati mereka untuk Allah. Kalimat itu membuat Harits gelisah. Ia tahu tugasnya belum selesai. Ia ingin menjalani jalan sang guru, bukan hanya dengan mengajarkan ilmu, tapi dengan menghidupkan makna zuhud, ikhlas, dan rida seperti Abi Kilabah dulu. Suatu hari, Harits mengemas pakaiannya. Ia menyimpan mushaf kecil dan satu kitab hadits di dalam tas kulit. Ia berpamitan pada keluarganya dan berkata, "Aku akan berjalan ke Syam, Irak, bahkan Yaman, mencari orang-orang seperti guruku. Aku akan tinggal bersama mereka, belajar dari mereka, dan menyalakan kembali cahaya ilmu yang padam." Ibunya memeluknya erat. "Kau akan sendirian di padang pasir, anakku." Harits menjawab dengan tenang, "Guruku telah mengajarkan bahwa dalam sunyi yang dalam, kadang kita lebih dekat dengan Allah." Maka berangkatlah Harits. Ia menempuh perjalanan ke arah timur, menuju padang-padang tandus yang sunyi. Di tengah gurun, ia bertemu kafilah dagang, suku-suku terpencil, dan para petapa yang menolak dunia. Di daerah Tadmur, ia menemukan seorang lelaki tua buta yang hanya duduk di bawah pohon kurma tua. Lelaki itu dikenal dengan sebutan Abu Ziyad. Tiap pagi, ia hanya mengulang satu ayat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. Harits mendekatinya. "Wahai Tuan, siapakah engkau?" Orang tua itu berkata, "Aku adalah seorang hamba yang pernah tenggelam dalam dunia. Tapi Allah ambil satu persatu kenikmatannya. Hingga kini aku hanya bisa mengingat namanya." Harits tinggal bersamanya selama beberapa minggu. Ia membantu menyuapi, membersihkan luka di tubuh tua itu, dan mendengarkan kisah hidupnya. Ia mulai menyadari bahwa zuhud bukanlah meninggalkan dunia, tapi melepaskan hati dari keterikatan padanya. Sebelum ia pergi, Abu Ziyad memegang tangannya dan berkata, "Jika engkau mencari orang-orang yang mengenal Allah dengan hatinya, pergilah ke sebelah barat, di pinggiran kota Kinasrin. Di sana ada seorang lelaki yang kehilangan segalanya, tapi setiap hari ia bersyukur seolah memiliki segalanya." Harits meneruskan perjalanannya. Di Kinasrin, ia bertemu dengan Salim bin Atiyah, mantan jenderal perang yang kini tinggal di gubuk sederhana. Tubuhnya besar, matanya tajam, tetapi wajahnya teduh. Setiap pagi, Salim keluar ke bukit, membawa roti dan air, lalu kembali sebelum zuhur. Harits mengikuti diam-diam dan menemukan bahwa setiap pagi Salim menyantuni sekelompok anak yatim yang tinggal di gua-gua kecil. Ia tak pernah menyebutkan namanya. Ia hanya menyebut dirinya hamba Allah. Ketika Harits menegurnya, Salim berkata, "Dulu aku menaklukkan kota demi kota, tapi tak satu pun kota membuat hatiku tunduk. Hingga akhirnya, Allah tundukkan hatiku melalui seorang anak yatim yang berkata, 'Pak, bisakah engkau duduk sebentar dan dengarkan kami mengaji?' Air mata mengalir dari mata Salim. Hari itu aku tahu bahwa yang harus aku taklukkan bukan negeri-negeri, tapi keangkuhan dalam diriku." Harits tinggal bersama Salim selama satu musim. Ia belajar diam-diam dari tindakannya, bukan hanya dari lisannya. Ia menyadari bahwa ilmu tak selalu datang dari kitab. Kadang, ia datang dari tangan yang memberi tanpa meminta balasan, dari mata yang menangis tanpa disaksikan manusia,
Malam terakhir sebelum ia pergi, Salim berkata, "Jika engkau ingin mendengar kabar tentang gurumu, pergilah ke Hisn Maslama, dekat perbatasan Bizantium. Ada seorang tabib buta di sana. Ia menyimpan cerita tentang seorang lelaki mulia yang wafat dalam keadaan sujud." Harits terkejut. Apakah itu tentang Abi Kilabah? Salim hanya mengangguk. Perjalanan ke Hisn Maslama berat. Daerah itu dekat dengan wilayah konflik. Tapi Harits tak gentar. Ia menyusuri celah-celah pegunungan, menyamar sebagai pedagang, dan akhirnya sampai di sebuah benteng tua yang dijadikan pusat kesehatan dan karantina. Di sana, ia bertemu dengan Ubaid bin Thabit, tabib tua yang tinggal di ruang gelap dengan bau rempah dan obat-obatan. Wajahnya tertutup kain, dan matanya tak lagi melihat. "Apakah engkau Ubaid?" tanya Harits. "Benar," jawabnya lirih. "Aku datang membawa kerinduan. Aku ingin tahu tentang Abi Kilabah." Ubaid menarik napas panjang. Lelaki itu. Aku pernah merawatnya di tahun-tahun terakhirnya. Ia datang ke tempatku setelah terkena penyakit langka. Ia tak bisa bergerak, tak bisa melihat, dan akhirnya hanya bisa mendengar. Harits menahan tangis. Tapi, lanjut Ubaid, setiap malam, ia membaca doa yang sama. Katanya, itu yang membuat hatinya hidup di saat tubuhnya mati. "Ya Allah, jadikan hatiku lebih hidup dari jasadku. Jadikan zikirku lebih nyaring dari keluhanku. Dan jadikan cintaku pada Emu lebih kuat dari rasa sakitku." Ubaid mengambil sebuah kotak kecil dan memberikannya pada Harits. "Ini satu-satunya yang ditinggalkannya padaku." Ia berkata, "Jika suatu hari ada muridnya datang, berikan ini." Dengan tangan gemetar, Harits membuka kotak itu. Di dalamnya, hanya ada selai kertas usang dan secuil kurma kering. Di kertas itu tertulis kaligrafi sederhana. "Bila kelak engkau ingin membalas jasa gurumu, maka jangan muliakan namanya. Muliakan Tuhannya, dan biarkan amalnya tetap rahasia, agar hanya Allah yang membalasnya." Abi Kilabah. Harits menangis. Tubuhnya gemetar. Ia merasa seperti menemukan kembali jejak gurunya, tak dalam kemegahan atau pujian, tapi dalam sunyi yang penuh makna. Setelah bertahun-tahun mengembara, Harits memutuskan untuk kembali ke Basrah. Tapi bukan untuk menjadi guru atau ulama besar. Ia memilih tinggal di pinggiran kota, mendirikan sebuah rumah kecil di tengah padang pasir, tempat singgah bagi para musafir, pelajar, dan orang-orang miskin. Ia tidak mencantumkan namanya. Di atas pintu rumah itu hanya tertulis, "Darul Hauf, Rumah Takwa." Setiap malam, Harits duduk sendirian, menyalakan lampu minyak, dan membaca doa yang dulu diajarkan gurunya. Dan jika ada anak muda datang dan bertanya, "Siapakah engkau, wahai Tuan?" maka ia hanya menjawab, "Aku hanyalah murid dari seorang hamba yang memilih sujud dalam sunyi." Langit Basrah kala itu diselimuti awan mendung. Angin padang pasir menderu pelan, menyapu permukaan gurun dan membawa aroma basah dari tanah yang jarang disentuh hujan. Di balik bukit kecil, di sebuah rumah sederhana bernama Darul Hauf, Harits duduk di depan pintu dengan secangkir air, menyambut seorang tamu asing yang datang dari arah selatan. Tamu itu muda, tubuhnya kurus, dan wajahnya penuh tanda perjalanan jauh. Ia menyebut dirinya Ismail, dan ia datang bukan sebagai pencari ilmu biasa, melainkan sebagai pencari jejak para wali Allah. "Aku mendengar nama gurumu, Abi Kilabah," katanya, "dan aku ingin tahu, apakah benar ia pernah berkata bahwa orang yang menghafal hadis tapi tak mengamalkannya, ibarat lilin yang membakar dirinya sendiri untuk menerangi orang lain?" Harits mengangguk pelan. "Itu benar?" Ia sering berkata, "Bila ilmu membuatmu merasa lebih tinggi dari orang lain, maka sejatinya ilmu itu telah memenjarakanmu. Tapi bila ilmu membuatmu lebih takut kepada Allah, maka itulah ilmu yang memerdekakan." Ismail memandangi Harits dalam-dalam. "Aku ingin mendengar langsung tentang kematian gurumu." Harits menarik napas panjang. Sudah lama ia menyimpan kisah itu, tidak pernah menceritakannya secara rinci pada siapapun. Tapi kali ini, hatinya mengizinkan. "Wahai anak muda," katanya lembut, "apa yang akan kau lakukan jika engkau melihat seorang manusia yang tubuhnya tak bisa digerakkan, kedua matanya buta, lidahnya tidak lancar lagi, tapi masih bersyukur kepada Allah dengan senyum di bibirnya?" Ismail terdiam.
Apakah itu yang terjadi pada Abi Kilabah? Harits mengangguk. Ketika aku datang ke rumah tua tempat ia dirawat di ujung hidupnya, aku hampir tak mengenalinya. Tubuhnya kurus seperti ranting, kulitnya mengelupas, dan matanya buta. Tapi saat aku menyapanya, ia menjawab dengan suara parau. Alhamdulillah allazi akramani bi hadzihil bala'a. Segala puji bagi Allah yang memuliakanku dengan ujian ini. Harits menatap langit, seolah mencoba menarik kembali lembaran-lembaran kenangan dari angin gurun. Suatu malam, aku duduk di sampingnya. Ia berkata lirih, Harits, jangan kau tangisi tubuh ini. Tangisilah hati yang keras. Tangisilah lisan yang fasih tapi dusta. Tangisilah ilmu yang tak membawa kepada amal. Aku bertanya, wahai guruku, apakah kau menyesal telah meninggalkan dunia? Ia menjawab dengan senyuman, aku tidak pernah meninggalkan dunia. Dunia yang menyingkir sendiri saat aku memilih Allah. Ismail menangis mendengar kata-kata itu. Harits melanjutkan, 3 hari sebelum wafat, ia memintaku menggali liang lahat di samping rumah tempat ia tinggal. Ia ingin tahu siapa yang akan mengurus jenazahnya. Aku menjawab, aku yang akan melakukannya, wahai guruku. Ia berkata, jika Allah izinkan, aku ingin wafat dalam keadaan sujud. Dan benar, pada malam ketiga, tepat setelah azan subuh, Abi Kilabah memintaku membantunya wudu. Aku memapah tubuhnya, membantu meletakkannya ke arah kiblat. Ia bertakbir pelan, membaca surah Al-Fatihah dengan suara patah-patah. Saat sujud pertama, tubuhnya berhenti bergerak. Aku menunggu. 1 menit, 2 menit, tak ada gerakan. Tanganku menggigil. Aku peluk tubuh itu dan menyadari, Abi Kilabah telah kembali kepada Tuhannya dalam keadaan sujud. Suasana senyap. Hanya angin yang mendesir di antara dinding rumah. Ismail menunduk. Air matanya jatuh membasahi pasir. Apakah kau menguburkannya sendiri? Harits mengangguk. Aku memandikannya, mengkafaninya, dan menselatinya sendiri. Tak ada keramaian. Tak ada maklumat kematian. Tapi saat aku menguburkannya, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Ismail menatap penuh tanya. Harits berbisik. Langit Bafra yang kering selama berbulan-bulan, tiba-tiba turun hujan deras hanya di atas gundukan pasir tempat ia dimakamkan. Bahkan awan hitam itu tidak menyebar ke tempat lain. Seakan langit tahu bahwa satu hamba mulia telah kembali kerapnya. Harits berdiri dan mengajak Ismail ke bukit kecil di belakang rumah. Di sana, ada satu nisan sederhana dari batu biasa. Tak ada nama tertulis. Hanya satu kalimat dari Al-Quran yang diukir halus. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhai. Quran Surat Al-Fajr 27-28. Ismail tersungkur menangis di depan makam itu. Ia mencium tanahnya, memeluk nisannya. Harits menepuk pundaknya, lalu berkata, Guruku meninggalkan dunia dalam sunyi, tapi Allah tak membiarkannya tenggelam dalam dilupakan. Karena kemuliaan di sisinya tak diukur dari sorakan manusia, tapi dari kualitas hati yang bersujud. Malam itu, Ismail meminta izin untuk tidur di Darul Khauf. Tapi ia tak bisa memejamkan mata. Di dalam hatinya berkecamuk. Betapa ia selama ini mengejar ilmu hanya untuk dikenal, membangun reputasi di majelis, dan menginginkan gelar. Di sepertiga malam, ia bangun. Ia keluar dan berjalan ke makam Abi Kilabah. Di sana, ia sujud, menangis seperti anak kecil. Ia berdoa, Ya Allah, Engkau telah memperlihatkan padaku seorang hamba MU yang mencintai MU lebih dari dirinya sendiri. Maka jadikan aku pengikutnya, meski aku tak sebanding dengannya. Keesokan harinya, Ismail memutuskan untuk tidak kembali ke kota asalnya. Ia tinggal di Darul Khauf, membantu Harits merawat musafir, anak yatim, dan para pencari ilmu. Ia menolak disebut ustaz, menolak digelari syaikh. Ia hanya ingin dikenal sebagai murid dari murid Abi Kilabah. Dan di suatu sore, ketika Harits sudah renta dan Ismail mulai beruban, datanglah seorang anak muda yang bertanya, Tuan, siapakah Abi Kilabah itu? Aku dengar dari banyak ulama bahwa ia orang besar, ahli hadits, dan tokoh zuhud.
Tapi mengapa tidak ada madrasah atas namanya? Tidak ada kitab karangan terkenalnya? Tidak ada makbarah besar? Ismail menjawab sambil tersenyum. Karena kemuliaannya bukan pada nama, tapi pada wasiat dari liang lahatnya. Biarlah amalku tidak dikenal di bumi, agar dikenal di langit. Matahari sore mulai tenggelam di ufuk barat Basrah, menyisakan langit berwarna jingga yang perlahan berubah menjadi keemasan. Suasana di sekitar Darul Khauf semakin tenang. Hanya suara burung-burung padang yang mengiringi pergantian hari. Di dalam rumah kecil itu, Ismail duduk di pojok ruangan bersama dua pemuda. Mereka baru saja menempuh perjalanan berhari-hari dari Kufah untuk belajar adab dan zuhud, bukan dari kitab, tapi dari akhlak. "Wahai Tuan," tanya salah satu pemuda, "mengapa engkau selalu menyebut nama Abi Kilabah seolah ia lebih hidup daripada siapapun yang ada hari ini?" Ismail tersenyum. Tatapannya menerawang ke arah perbukitan tempat gurunya dimakamkan. Karena ia meninggalkan warisan yang tidak bisa dicuri oleh waktu. Ia mewariskan kesunyian yang bercahaya, bukan kegemilangan yang riuh. Ismail lalu bercerita tentang satu peristiwa yang terjadi setahun setelah Abi Kilabah wafat. Kala itu, kota Basra sedang dalam masa krisis moral. Para pembesar sibuk dengan politik, ulama terseret dalam perdebatan sengit seputar fikih, dan rakyat miskin mulai kehilangan arah. Di saat itulah, banyak orang yang mulai mencari tokoh-tokoh zuhud masa lalu untuk diteladani. Suatu hari, seorang gubernur baru diangkat di wilayah itu. Namanya Al-Fadl bin Azhar, seorang bangsawan Quraisy yang dikenal cerdas, tapi arogan. Ia mendengar kabar tentang seorang ulama zuhud yang wafat dalam keadaan sujud, bernama Abi Kilabah. Karena penasaran, ia memerintahkan ajudannya, "Cari kuburannya. Gali, aku ingin tahu, apa benar dia wafat dalam keadaan mulia seperti yang mereka katakan." Ajudan itu pun menuju tempat yang disebutkan orang-orang. Di sana ia bertemu Harits dan Ismail, yang langsung menolak permintaan itu. "Gubernur hanya ingin tahu, bukan untuk menghina," ujar sang ajudan. Tapi Ismail berkata dengan tegas, "Biarkan tubuh itu dalam kedamaian. Jika ia memang mulia, langit yang akan menjaganya. Jika ia biasa-biasa saja, tak ada yang perlu dibuktikan." Namun, perintah gubernur tak bisa ditolak. Maka dengan berat hati, Harits dan Ismail menyaksikan para penggali makam membuka sebagian gundukan pasir di atas makam Abi Kilabah. Yang terjadi kemudian membuat semua yang hadir terdiam. Begitu liang kubur terbuka sebagian, tercium aroma wangi yang sangat kuat. Bukan seperti minyak kasturi biasa, tapi seperti harum surga yang tidak bisa dijelaskan. Tubuh Abi Kilabah terlihat masih utuh, seperti sedang tidur dalam sujudnya. Janggutnya rapi, wajahnya bercahaya, dan bibirnya masih mengucap sesuatu yang samar. "Ya Rabbi, ya Rabbi." Para penggali kubur mundur ketakutan. Gubernur yang mendengar kabar itu langsung datang ke lokasi. Begitu melihat dengan mata kepalanya sendiri, ia menangis sejadi-jadinya. Ia berkata lirih, "Demi Allah, aku bersaksi bahwa engkau hamba yang jujur dalam sujud dan ikhlas dalam amalmu. Maafkan aku telah mengganggu tidurmu." Ia pun memerintahkan untuk menutup kembali makam itu dan membangun sebuah pelindung kecil di atasnya dari batu bata merah tanpa nama, sesuai pesan terakhir Abi Kilabah. Kabar itu tersebar cepat, tapi Ismail justru meminta semua orang untuk tidak menjadikan makam itu tempat berkumpul dan memuja. Ia berkata kepada para pemuda yang datang, "Jika kalian ingin mengenal Abi Kilabah, jangan hanya datang ke nisannya, tapi temuilah orang-orang lapar dan beri mereka makan. Rangkul anak yatim dan ajari mereka adab. Sembuhkan luka orang lain tanpa mengharapkan pujian. Di sanalah kalian akan menemukan jejaknya." Tahun demi tahun berlalu. Ismail yang dulu seorang pencari nama, kini telah menjadi guru dari banyak ulama yang kelak dikenal luas. Tapi saat mereka hendak menulis biografi Ismail, ia menolak. "Aku hanyalah ranting kecil dari pohon besar bernama Abi Kilabah. Dan pohon itu tumbuh dari akar yang tersembunyi." Namun, salah satu murid Ismail yang setia, bernama Yunus al-Bashri, diam-diam menulis sebuah buku kecil. Isinya adalah kutipan hikmah dan pelajaran dari Abi Kilabah yang didengar lewat Ismail dan Harits. Buku itu diberi nama Al-Husyu fi Qalbi Rajul, Husyu di hati seorang lelaki.
Di dalamnya tertulis kalimat terakhir yang sering diulang oleh Abi Kilabah. Bila engkau mampu menyendiri bersama Allah dan menangis karena merasa hina di hadapannya, maka engkau telah meraih kedudukan yang tak bisa dibeli oleh dunia seisinya. Kini, puluhan tahun telah berlalu sejak kepergian Sang Wali Sunyi. Darul Khauf telah menjadi madrasah kecil, tapi tidak ada nama tokoh di atas pintu gerbangnya. Hanya tertulis satu kalimat. Ini bukan tempat mencari ilmu untuk dipamerkan, tapi tempat memurnikan hati untuk dibawa pulang kepada Tuhan. Dan suatu malam, dalam mimpi Ismail yang sudah tua dan renta, ia melihat gurunya, Abi Kilabah, berjalan di antara taman yang indah. Pakaiannya putih bersih, wajahnya bercahaya, dan di tangannya ada rantai emas yang menghubungkannya dengan orang-orang lain yang wajahnya belum pernah dilihat Ismail. Ismail bertanya, "Wahai guruku, siapakah mereka?" Abi Kilabah menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang meneladani amal dalam diam, bukan dalam teriak." Ismail menangis dalam mimpi itu. Sebelum terbangun, ia mendengar satu kalimat terakhir dari gurunya. Sampaikan kepada yang masih hidup bahwa kemuliaan bukanlah pada nama, tapi pada kerendahan hati yang tidak pernah habis dalam sujud.